Asal mula ikan duyung, cerita Sulawesi Tengah. Halo, kali ini kita akan belajar tentang cerita asal mula ikan duyung dari Sulawesi Tengah yang mengandung banyak nilai dan pelajaran berharga yang dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih bijaksana, penuh kasih sayang, dan saling pengertian dalam keluarga. Dahulu kala di daerah Sulawesi, hiduplah sepasang suami istri dan 3 orang anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka mencari nafkah dengan menjala ikan di laut dan menanam sayuran di ladang. Sebelum sang ayah berangkat ke ladang, mereka selalu menyempatkan diri untuk sarapan pagi bersama. Suatu pagi, seperti biasa, sebelum sang ayah berangkat ke ladang, mereka makan bersama dengan lauk ikan yang cukup banyak. Sang suami berpesan kepada istrinya untuk menyisihkan sebagian ikan untuk makan malam nanti. Si bungsu yang seharian bermain merasa lapar menjelang siang. Ibunya kemudian memberikan sepiring nasi dengan lauk ikan. Setelah selesai makan, si bungsu masih merasa lapar dan meminta tambah. Sang ibu melihat bahwa sisa lauk ikan tinggal sedikit dan teringat pesan suaminya untuk menyisihkan lauk untuk makan malam. Namun, si bungsu terus merengek minta tambah. Akhirnya, sang ibu memberikan semua sisa lauk ikan kepada si bungsu. Matahari berlalu dan petang pun tiba. Sang ayah pulang dengan perut lapar karena seharian bekerja. Ia meminta istrinya untuk menyiapkan makan malam. Istriku, mana ikan yang kamu simpan tadi? Aku sangat lapar. Tanya sang suami kepada istrinya. Maaf, tadi si bungsu sudah menghabiskan semua ikannya. Dia kelaparan setelah bermain seharian. Jawab sang istri. Apa? Bukankah aku sudah bilang untuk menyisihkan lauk ikan? Tanya sang suami dengan marah. Sang istri berusaha menjelaskan bahwa ikan tersebut telah dimakan oleh anaknya karena kelaparan. Namun, sang suami tak mau menerima alasan tersebut dan terus memarahi sang istri. Hati sang istri terasa hancur karena terus-menerus dimarahi. Ia menangis sesenggukan, tak kuasa menahan kesedihannya. Ia sudah tak tahan dengan kelakuan suaminya yang sering marah-marah dan ingin meninggalkan rumah. Menjelang malam, saat semua orang tertidur lelap, sang istri diam-diam keluar rumah dan pergi ke arah pantai. Keesokan harinya, sang suami dan anak-anaknya panik mencari sang istri. Mereka berteriak-teriak memanggil ibu mereka, namun tak ada jawaban. Akhirnya, sang anak bungsu berlari ke arah pantai dan mendengar suara ibunya dari kejauhan. "Anak-anak, aku ada di sini," jawab sang ibu dengan suara lemah. Ternyata, sang ibu ditemukan di tepi pantai. Anak-anak sangat gembira karena berhasil menemukan ibu mereka. Sang ibu kemudian memberikan mereka banyak ikan untuk dibawa pulang ke rumah sebagai lauk makan.
Anak-anak kemudian mengajak sang ibu untuk pulang. Namun sang ibu menolak karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya. Akhirnya, anak-anak pulang ke rumah dengan membawa banyak ikan, namun tanpa berhasil membawa sang ibu. Setibanya di rumah, anak-anak memberitahu ayah mereka bahwa mereka telah menemukan ibu mereka di tepi pantai. Mereka juga memberitahu bahwa mereka membawa banyak ikan pemberian sang ibu. Sang ayah menyuruh anak-anak untuk memanggang ikan tersebut untuk lauk makan. Ia tidak menunjukkan kepedulian sedikit pun terhadap sang ibu. Setelah selesai makan, jangan lupa untuk mensisihkan ikan-ikan itu untuk lauk makan siang nanti. Perintah sang ayah. Siang hari, sang ayah kembali ke rumah dan makan siang bersama anak-anaknya. Anak-anak memohon kepada sang ayah agar menyisakan beberapa ikan untuk ibu mereka. Namun, sang ayah menolak dengan alasan bahwa sang ibu tidak menyisakan ikan untuknya. Ayah, tolong sisakan sedikit ikan untuk ibu, pinta salah satu anak saat makan siang. Untuk apa menyisakan ikan untuk ibu kalian? Dulu ibu kalian juga tidak menyisakan ikan untukku, jawab sang ayah dengan ketus. Mendengar jawaban tersebut, hati anak-anak menjadi sangat sedih. Mereka merasa bahwa ayah mereka tidak peduli dengan ibu mereka. Keesokan harinya, anak-anak kembali pergi ke laut untuk mencari ibu mereka. Seharian mereka menyusuri pantai sambil memanggil-manggil ibu mereka, namun tak kunjung menemukannya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang memanggil mereka. "Anak-anak, kemarilah, aku ibumu," seru suara tersebut. Mendengar suara tersebut, anak-anak segera mencarinya. Ketika mereka berhasil menemukannya, mereka tercengang karena ibu mereka telah berubah menjadi seekor ikan duyung. Seluruh tubuh sang ibu dipenuhi dengan sisik ikan yang berkilauan. Rasa takut dan kebingungan menyelimuti mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera menjauh karena merasa itu bukan ibu mereka yang sebenarnya. Tidak, ibu kami tidak memiliki sisip, kata si bungsu yang saat itu berada paling dekat dengan sang ibu. Melihat kenyataan pahit tersebut, hati sang ibu terasa hancur pilu. Kesedihan mendalam menyelimuti dirinya. Sementara anak-anaknya terus mencari dan memanggil-manggil ibu mereka, sang ibu memilih untuk kembali ke dalam laut yang luas. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi ke rumah dan keluarga tercintanya. Cerita ini menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Konflik yang terjadi karena kurangnya pemahaman dan komunikasi yang baik dapat dihindari jika pasangan suami istri saling berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Sang suami marah besar karena ikan yang diminta untuk disisihkan habis dimakan oleh anak-anaknya. Ini menunjukkan kurangnya pengertian dan toleransi. Dalam keluarga, penting untuk memiliki pengertian dan toleransi terhadap kebutuhan dan kondisi masing-masing anggota keluarga.
Sang suami yang cepat marah dan istrinya yang kemudian meninggalkan rumah menunjukkan pentingnya kesabaran dan pengendalian emosi dalam menghadapi masalah. Dengan lebih sabar dan tidak mudah terpancing emosi, masalah dapat diselesaikan dengan lebih baik. Kehilangan seorang ibu sangat berdampak pada anak-anaknya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dalam kehidupan anak-anak. Orang tua harus berusaha untuk menjaga hubungan yang harmonis demi kesejahteraan anak-anak mereka. Anak-anak yang terus mencari ibunya menunjukkan betapa besar kasih sayang mereka terhadap sang ibu. Kasih sayang dan cinta dalam keluarga adalah fondasi yang kuat untuk kebahagiaan dan keharmonisan. Sang ibu yang memutuskan untuk pergi dan berubah menjadi ikan duyung menunjukkan bahwa keputusan yang diambil secara terburu-buru karena emosi dapat membawa akibat yang tidak diinginkan. Penting untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan besar. Anak-anak yang terus mencari ibu mereka, meskipun ibu mereka sudah berubah menjadi ikan duyung, menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan. Mereka tetap setia dan berusaha untuk menemukan ibu mereka. Ini mengajarkan pentingnya kesetiaan dan pengorbanan dalam keluarga. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi. Menghargai dan memperlakukan mereka dengan baik, karena kita tidak pernah tahu kapan mereka mungkin pergi dari hidup kita.